Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, semester 8 Manajemen SDM, ingin menyelesaikan tugas metodologi penelitian, yaitu mengenai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama buka SPSS-nya, lalu kemudian ketik di kolom name, yaitu Y. Di sini Y saya kinerja. X1-nya disiplin. X2-nya insentif. Terus pada kolom label yang kinerja diisi harga saham, disiplin, per, baru pada insentif ROI. Untuk kolom yang lain bisa dihiraukan. Selanjutnya buka data view, masukkan jumlah tabulasi yang ada pada variabel masing-masing. Jumlah untuk variabel kinerja, di copy, begitu seterusnya. Disiplin, yang terakhir insentif. Setelah di copy, buka analyze, terus pilih regression linear. Di sini harga saham atau kinerja masukkan ke kolom dependen. Per ROI, disiplin atau insentif masukkan ke kolom independen. Lalu klik statistik, pilih cash switch diagnostik, centang all cash, lalu continue. Selanjutnya oke. Lalu ini hasilnya. Baiklah, maka saya akan menjelaskan. Hasil analisis linear berganda itu dilihat dari koefisiennya, di mana nilai konstannya itu 20,128, disiplin atau pernya itu 0,594, ROI-nya itu minus 0,89. 20,128 itu artinya disiplin dan insentif nilainya ini. Selanjutnya 594 ini artinya jika variabel dependen lainnya nilainya tetap dan disiplin memiliki kenaikan 1%, maka kinerja akan mengalami penurunan. Selanjutnya variabel X2-nya yaitu insentif 0,-89. Artinya jika variabel dependen lainnya nilainya mengalami kenaikan, maka kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,089. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara insentif dengan kinerja. Selanjutnya analisis korelasi ganda atau R. Itu dilihat dari model Sumari yang ini. Nilai R-nya di sini 610. Itu artinya berdasarkan tabel ini 0,610. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara disiplin dan insentif terhadap kinerja. Selanjutnya
analisis determinasi atau R kuadrat atau R square ini dia nilainya di sini 0,372. Bodoh kali ya kau, betul. Kok keluar kucing mah. Dijelaskan bahwa variabel dependen atau kinerja sedangkan Cepat. berdasarkan perolehan R square-nya 0,372. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh disiplin dan insentif terhadap kinerja sebesar 37,2%. Selanjutnya, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F itu dapat dilihat dari sini, dari ANOVA-nya, di mana nilai F-nya di sini 8, uji F-nya di sini 8,001. Itu menunjuk kesimpulannya yaitu F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 8,001 lebih besar dari 3,354, maka H0-nya ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara disiplin dan insentif secara bersama-sama terhadap kinerja pada PT Amerta Indah Otsuka. Selanjutnya, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T itu dapat dilihat dari koefisien. Ini dia uji T-nya. Kesimpulannya, oleh karena itu nilai minus T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 3,814 lebih besar dari 2,052, maka H0-nya ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara disiplin dengan kinerja. Selanjutnya, pengujian koefisien regresi variabel insentif. Kesimpulannya, oleh karena itu T hitung lebih besar daripada T tabel atau minus 429. Ini dia lebih kecil dari 2,52, maka H0-nya diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara insentif dengan kinerja pada kasus PT Amerta Indah Otsuka. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.